Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Amin. Tuhan Yesus, berkati Ibu Gembala di tempat ini. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, segala kerinduannya, terlebih dalam pelayanannya, Bapak. Berkati para jemaat-Mu yang di sini ya Bapak, terlebih yang belum tampak hadirnya yang percaya. Tuhan akan gerakkan mereka suatu saat untuk berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati pelayan-pelayan-Mu, song leader, singer, pemain musik, moderasi, sound system, maupun pelayan-pelayan-Mu yang lain. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata ya Tuhan. Tuhan berkati acara ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar Engkau sendiri yang turut campur tangan di dalamnya ya Bapa. Oh Yesus, terima kasih ya Bapa. Kuserahkan seluruh doa, permohonan, ucapan syukur kami yang jauh daripada sempurna ini. Kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia dan ajaib. Haleluya. Amin. Dalam
Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.
Silakan ibu, ujian dari kaum umum silakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman. Kuduskan, sucikan hati pikiran kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu, yaitu Engkau sendiri ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.
Haleluya. Kami bersyukur Tuhan sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah segala puji-pujian kami ini Tuhan menyenangkan di hadirat-Mu dan bersuka cita Tuhan, karena kami pada saat hari ini juga bersuka cita. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Mas Eko yang sudah memberkati dalam puji-pujian, bahkan kesemangatan kami sampai pada saat hari ini, singer-singernya berkati, bahkan kami semua yang memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan memberkati, bahkan pemain musik semuanya Tuhan memberkati sampai dari opernya. Makasih Tuhan, terima kasih. Kita akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu ini, sebagaimana banyak kekurangan dan ketidakmengertian akan isi firman-Mu. Biarlah Engkau yang berkata-kata melalui kami hamba-Mu ini. Dan bila ada kuasa jahat yang mengganggu angan dan pikiran kami, bahkan di ruangan dengan kami ini, kami usir yang mengganggu dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau Tuhan yang memimpin dan di dalam ruangan kami pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Katakan amin. Silakan duduk. Salam. Puji nama Tuhan. Kalau sampai pada saat hari ini betul memang katanya Mas Eko, cuacanya ini Mas Eko. Kami kita bersyukur pada saat hari ini berkirang semangat dan bisa ada kehangatan di dalam Roh Kudus. Kita akan membuka di dalam kitab kita 1 Korintus 13 ayat ke-11. Kita bagi berdiri dan kita ambilkan bersama-sama pada akhir ayat 1 ini. 1, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti aku merasa seperti aku berpikir seperti sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Silakan duduk. Hari ini saya mau beri tema anak-anak jadi tua. Sudah tua harus dewasa. Banyak hal seperti ini yang membahayakan, sebagaimana kanak-kanak itu omongan atau kata-kata seperti kanak-kanak. Kata-kata seperti kanak-kanak itu ngomongnya sembarangan, tidak merasaan orang lain, seakan merasa dirinya benar diri itu anak-anak, merasakan seakan aku iki sing ngerti gitu, seakan dia ini memiliki pengetahuan, pengalaman, padahal kalau memiliki sifat seperti itu atau dia itu seakan-akan memberikan kepada teman yang lain tidak kesempatan iya atau iyo atau benar awalnya. Meskipun dia salah pun harusnya kata-kata kita merespon atau memberikan dia itu benar, padahal tidak benar. Tapi kalau benar dipakai, kalau menurut kita itu kurang baik atau salah, ya jangan dipakai. Hal seperti itu
atau berdebat, pasti akan menimbulkan fisik. Karena apa? Karena sama-sama kaku, sama-sama merasa opo meremehkan yang lain. Contoh ya, punya ibu teman waktu supir di terminalan, supir sama supir merasakan benar, kurimu antri seperti itu, kurimu disini. Akhirnya perkataan yang satu memberikan kata-kata yang tak bagus. Janoko miso ceritanya. Janur miso. Dengan miso seperti ini, kata-kata yang tidak benar tersinggung, dipukul, geblak, 5 hari meninggal. Siapa yang untung? Iblis. Satu meninggal, satunya masuk penjara. Tidak ada yang namanya keuntungan. Kata-kata seperti kanak-kanak itu tadi. Karena kanak-kanak itu tidak memiliki itu bahaya, ini berarti kalau ini harusnya aku kalau ini tidak ada. Di Tugu Pakis, mungkin Tugu Pakis yang pernah ingat, ada seorang nenek sama cucunya naik len turun malam hari jam 7. Cucunya diturunkan, ibunya neneknya bayar ke sopirnya di sebelah sini. Tapi cucunya yang namanya bahaya nggak ngerti, di depan lari lihat lampu. Kan di depan itu kalau mana ada lampu, mungkin ada apa, seneng jalan. Setelah bayar, supirnya jalan. Apa yang terjadi? Kertas. Itu sifat anak-anak. Cucunya cari kemana cucuku? Ternyata sudah tergeletak meninggal. Hal seperti itu bahaya. Namanya sifat anak. Tetapi harus kita melangkah seperti orang dewasa. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Harus ditinggalkan sifat kanak-kanak ya, seperti itu yang merugikan di dalam kehidupan kita. Tapi kok masih banyak tua tapi tidak dewasa. Gimana orang tua tidak dewasa memberikan contoh kepada anaknya? Waniku secili ojo merokok. Padahal bapaknya pegang merokok, memberi contoh yang tidak baik. Loh, bapak kok merokok? Iya, aku wis tua. Loh, ya kan? Nggak cocok di dalam hidupnya. Itu orang tua. Tinggalkan anak-anak memang, tapi belum dewasa. Ada juga namanya artis cilik memberi saran. Malah yang kecil memberi saran yang tua. Bapaknya enak-enak main judi online. Uang hasil dari anaknya. Akhirnya dipenjara karena judi online. 2 kali dikasih peringatan sama anaknya. Yang dewasa malah anaknya. Pak, yo leren. Sampean melebu penjara iku lek ngetok lo sampean uangnya ratusan juta Pak.
sampai sawah keedol gara-gara sampai anaknya yang dewasa, bukan orang tua. Nah, sebetulnya banyak itu terjadi pada saat dan sekarang ini. Banyak ada lagi kecemburuan. Orang cemburu itu tidak baik. Ada orang bilang ini pertemuan, setelah itu dia di sebelah saya. Umur 65 tahun, kok sih cemburu kan? Mas, ibu mari tak celatu. Celatu orang kok senang. Nopo oba, bojoku disuwit-suwit yo. Siji kamu, mari orang mana bojoku. Yo, bojo istri kok cerita juga mengadu domba. Wis wae lek bojo cemburu. Terus Pak, lek ngomong sidik tak contos. Waduh, lek tukaran podo tuwa ya. Orang tua pun seperti itu, cemburuan seperti itu, membayangkan kalau terjadi podo tuwa itu kan. Perkara apa? Perkara suwit-suwit istrinya. Makanya kalau punya istri itu pengen terus lek kon cemburu, lek ono kon sing ganggu gak mungkin. Kalau orang Madura dulu kalau jalan istrinya di depan, suaminya di belakang. Gak boleh, harus bergandengan. Oh punya istri, oh punya suami. Sampai kata-kata ini kecemburuan ke teman saya, sampai dia itu dihajar. Istrinya itu dihajar karena istrinya kalau minyak wanginya bau-bau harum, dia datang curiga. Dulu supir tangki waktu saya masih bujang, kalau pulang tuh, apa Pak? Ini kok besar kabeh. Waduh, gegeran karena kon ngekei minyak wangi. Jadi temannya itu tahu kalau dikasih minyak wangi, istrinya pasti cemburu di rumah. Gegeran gara-gara minyak wangi. Berhubung yang suaminya ini menyadari, iki mau koncoku bodoh aku dikasih minyak wangi, enggak percaya. Itu karena itu akhirnya kecemburuannya teman saya dan dilanjutkan memukuli setiap hari, dia laporan kepada saya. Padahal yang istrinya itu murtadin masuk Kristen, teman saya yang laki Kristen, tapi kekristenannya tidak memiliki firman. Makanya keselisihan umur itu juga membuat ada orang demikian, istrinya ayu gitu, yang suaminya agak tua, ya uangnya banyak. Ampun Mas, aku gak kuat kalau bojoku ono opo to Mbak, kayak gitu. Orang Solo, aku dipukuli cemburu suamiku sampai aku kurus dari beban berat 50 tinggal 40, kurus bahkan. Aduh Pak, kalau sampean sharing atau curhat kepada saya ini hamba Tuhan, bisakah sampean menerima sebagaimana yang saya sampaikan? Ini Mas, betul nopo kita buka Malaikat 2 ayat 16 jadi. Itu kalau hamba Tuhan memberikan saran, bukan seperti kita harus mengenai diri kita sendiri ke firman.
sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan itu yang saya sampaikan. Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Yang itu gak boleh, keren, itu saya utarakan. Tapi sekarang pendeta Moses Hendra, ya terjadi 20 tahun menganiaya istrinya. Tapi istrinya kuat, kemungkinan dia punya firman seperti ini. Sally itu bertahan terus sampai Tuhan berbuat. Akhirnya tidak ada perceraian karena tidak ada tidak keinginan akan cerai. Dia tetap bertahan. Akhirnya di KDRT kan ke polisi. Sebelum dia kena polisi, 20 tahun sebelumnya dia terus menganiaya. Pendeta itu apa dia? Pak Moses itu tidak memberitakan firman seperti saya, seperti ini. Cocok tidak? Tidak. Tapi kenapa Tuhan tidak menghukum waktu secara itu? Karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk kamu berdamai dengan itu. Contoh supaya kamu ngajar. Akhirnya istri teman saya tadi bilang, terus gimana ini mas? Berdoa, minta petunjuk Tuhan. Ini hamba Tuhan. Matius 19 ayat ke-6, kelanjutannya ini. Demikian mereka bukan lagi satu. Kita hidup pernikahan di dalam Tuhan bukan dua, tapi satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Siapa manusia? Ya suami, ya istri, tidak boleh hanya mau. Karena kita sudah satu. Kalau satu dibagi dua, apa? Habis dunia. Hal seperti itu teman saya doakan, saya juga memohon pada Tuhan. Perselisihan itu akhirnya dia pulang ke rumah ibunya. Pulangkan saja aku pada ibuku. Nyanyi dia gitu. Akhirnya pulang ke Solo. Iya. Lanjut lain, kangen si suaminya. Belum cerai. Gak jadi, puji Tuhan. Pergi ke Solo, suaminya kangen anaknya. Bukan kangen ibu leso, kangen anaknya gitu. Teman saya itu udah akrab tiap hari, mulai bujang kecil sampai sama saya. Dia sukses di Jakarta, sudah beli semuanya apapun bisa. Hari itu akhirnya dia mau ketemuan. Udah kalau kamu mau anak mau 2 cincin berlian. Aduh, kalau suratnya bro, ya apa ini? Bisa ngomong ini anakku ibu juga ditekon gak ada duit ini. Tuh 5 juta belinya 7 juta. Saya kasihkan. Akhirnya untuk biaya hidup di karantina sepanjang di situ. Akhirnya masih kumpul karena timbul itu namanya emosi, marah-marah. Pulang setelah itu meninggal suami. Saya Tuhan terima kasih dia tidak jadi cerai karena diceraikan manusia. Tapi yang menceraikan siapa? Tuhan. Hal seperti itu dikatakan kepada kita supaya anak-anak Tuhan mengerti akan firman Tuhan. Kalau
Jangan. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Kita ini sebenarnya pengajar boleh tidak apa mengedorkan sesama kita, apalagi sesama saudara seiman kita. Harus memberi kekuatan kepada orang-orang yang lemah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Kalau orang sukanya itu hanya yang manis-manis, seperti cucu saya, lapar nangis, pipis nangis. Saya ngalamin ya, saudara nanti udah ngalamin seperti itu. Maka dari itu anak-anak apalagi yang sudah dewasa, yang sudah muda-mudi ini ingat kepada ibunya. So ternyata jadi ibu-ibu malah tanggi ya isui. Nanti setelah mau istirahat isui. Nanti paginya kalau ibunya capek mau tidur nenek. Kadang sampai kakek, iya kan? Hal seperti itu jangan kita ini lupa kebaikan orang tua. 13 ya, lanjut. Sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Kalau kita ini tidak mempunyai yang namanya ajaran tentang kebenaran, sukanya yang manis. Yang manis itu senangnya dipuji, senangnya disanjung. Ya, tidak mau akan yang makanan keras. Seperti ayat yang terakhir 14. Kita baca bersama-sama dan kita aminkan bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin. Dari situ firman Allah sudah mengingatkan kepada kita, karena makanan keras untuk orang dewasa. Kalau saudara berartikan orang-orang yang dewasa dengan mengenai kerohanian saudara-saudara itu kita tidak ingin dipuji. Meskipun kita ini seakan-akan direndahkan, seakan-akan tidak dianggap, meskipun kita ini gak ada hitungan sama teman. Kalau ada teman kumpul-kumpul, kadang-kadang ya ini mau dicari, gak apa-apa, tapi kalau bisa kita menjadi karena apa? Meskipun kita ini tidak dianggap, tidak akan menjadi sampah, tidak menjadi kotoran. Tenang aja. Kalau kita tetap melakukan apa yang baik di dalam Tuhan, kita ini bangga. Seperti Ayu juga direndahkan sama teman-temannya karena apa? Sakit borok sampai dikerok-kerok, gak dianggap saudaranya, entek semua. Tapi Tuhannya proses akhirnya pemulihan terjadi. Begitu juga kita meskipun dibangga-banggakan, tidak akan tersanjung seperti bintang dan rembulan. Sopo gagahe wong, sopo ayuhe wong, sopo sugine wong, sopo sing melimpah entek dadi tanah liat. Dari Roma dimakan cacing tanah. Contohnya Salomo.
membawa. Hal seperti itu kita ini harus tetap bersyukur, memuliakan Tuhan. Di mana kamu berada, muliakan Tuhan. Di mana tubuhmu kuat, muliakan Tuhan. Itu yang hanya Tuhan inginkan. Dengan proses semuanya ini, biarlah kita mengerti dan kita lebih pahami. Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
kami dalam didik kami, mengajari kami melalui kebenaran firman Allah. Biarlah hidup kami Tuhan semakin hari semakin bertambah dewasa. Oleh kasih anugerah Tuhan Bapa, Tuhan sudah mengasihi kami sehingga hidup kami menjadi semakin hari semakin dewasa dan kami dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak dan kehendak Bapa, yaitu berkata-kata yang di atas, berkata-kata dalam kerajaan surga, bukan berkata-kata Tuhan, cuma untuk kemuliaan nama Bapa dan Putra dan Yesus. Biarlah semakin hari kita semakin dewasa, tidak berkata-kata kasar, tetapi berkata-kata yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati Bapak Guru, berkat pelayanannya, berkat kegiatannya, pekerjaannya, rumah tangganya, segala sesuatunya, semuanya diberkati Tuhan dan diselamatkan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semua yang hadir. Tuhan juga memberkati keluarga besar ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semua Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum pengumuman, saya dengan percaya bahwa seluruh jemaat rindu untuk berbuat baik pada malam hari ini. Dipersilakan hamba-hambanya yang bertugas membawa putih-putih mempersiapkan diri untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini. Kita akan baca ayat firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Mbak Bibit pimpin kita dalam doa. Haleluya. 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 Tuhan untuk memberikan yang terbaik yang terbaik kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berjalan
dalam perpuluhan, ucapan syukur, persembahan kasih, tantangan, persembahan perbaikan gereja atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama pada malam hari ini, seluruh sidang jemaat Tuhan berterima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Bonus yang pada malam hari ini sudah memberkati, memberi firman Tuhan pada malam hari ini untuk kita semua lebih dekat dengan Tuhan, ya, lebih setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati Bapak dengan kesehatan, memberkati Ibu, memberkati pergumulannya, kerinduannya, apa yang diusahakannya, pekerjaannya, putri-putrinya, cucu menantunya. Tuhan memberkati semuanya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan Yesus karena kita sehat, saudara ya. Kita tidak ada di rumah sakit, kita memuji besarkan nama Tuhan, bersukacita di rumah Tuhan pada malam hari ini. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan yang begitu besar kepada kita anak-anaknya yang dicintainya. Puji nama Tuhan. Jadwal ibadah seperti biasa, sekolah minggu pukul 7:30 pagi, ibadah raya pukul 6 sore, Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Puji nama Tuhan. Terima kasih song leader, singer pada malam hari ini. Tuhan memberkati pelayanannya. Mas Eko, Mbak Mobi yang begitu jauh rumahnya, Tuhan memberkati. Tim musik Tuhan memberkati. LCD, sound system Tuhan memberkati, beserta seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang di atas, ya, yang di bawah, Tuhan memberkati. Biarlah kita semua lebih hari lebih cinta Tuhan, lebih hari lebih setia ya, karena Tuhan selalu memperhitungkan kesetiaan kita. Supaya kita akan Tuhan perhitungkan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bu Ju perhatiannya bersama Bu Gembala, Ibu Tarman, terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, sama-sama kita bangkit berdiri. Yesus
Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan telah pimpin ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat sidang jemaat yang tidak tampak hadir pada malam hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan minggu depan boleh bersama-sama kami di tempat ini untuk memuji, mengagungkan nama-Mu. Kami berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, persatukan kami sidang jemaat-Mu semuanya untuk sama-sama melayani di tempat ini, biar nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Berdoa buat anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang mencari sekolah Tuhan, yang mulai sekolah baru besok Tuhan Yesus. Bersama-sama Tuhan kami berdoa biar mereka Tuhan Yesus beri kepandaian, kecerdasan Tuhan, dijauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang jahat. Tuhan berkati anak-anak kuliah yang kos Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa buat persembahan persepuluhan sidang jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya setiap jemaat-Mu yang sudah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sesuai iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Kami berdoa buat situasi kota dan bangsa kami Tuhan. Beri keamanan, kedamaian. Jauhkan kami dari huru-hara, demo-demo, supaya kami yang beribadah Tuhan seperti pada malam hari ini bisa bebas leluasa Tuhan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah-daerah, bila mereka memimpin negara ini, bangsa ini, kota ini Tuhan, dengan takut akan Tuhan, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan ditinggikan. Berdoa buat para dokter, para medis dimanapun mereka berada Tuhan, supaya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan dalam menjalankan tugas mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat kesehatan Ibu Gembala kami. Kami berdoa buat kesehatan para pengerja kami Tuhan, serta kesehatan seluruh sidang jemaat Tuhan di GBI Galilea ini Tuhan. Biar kami selalu sehat, panjang umur Tuhan, untuk melayani Tuhan, mengagungkan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang. Ntar kami sampai rumah tangga kami dengan selamat. Kami yakin dan percaya, kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan. Kami yang lemah Tuhan sudah kuatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang berbeban berat, ada masalah, Tuhan sudah selesaikan, Tuhan sudah buka jalan. Terima kasih Bapa, terima kasih saat yang indah Tuhan. Kami nanti berkat yang daripada surga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sedangkan tangan maha kuasa-Mu Tuhan pada malam hari ini memberkati kami semua dengan berkat damai sejahtera, kasih karunia dan penyertaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan